Oke, halo guys. Nah, di sini gua mau jelasin nih, kan beberapa hari ini banyak yang tanya tuh, apa tuh copy trade bang? Copy trade itu caranya gabung gimana? Caranya sistemnya itu bagaimana? Nah, di sini masih banyak pertanyaan baik dari TikTok saya atau dari Facebook saya itu banyak pertanyaan banget. Apa itu banyak yang chat saya juga copy trade itu bagaimana sih sistemnya bang? Nah, di sini gua mau jelasin nih sedikit aja tentang copy trade. Nanti untuk lebih jelasnya tinggal tanya-tanya aja juga gak apa-apa lewat Telegram saya atau lewat WA saya, terserah. Nanti kalian bisa DM saya langsung juga. Nanti saya kasih link di deskripsi juga. Nah, di sini gua langsung aja masuk ke bagian intinya aja. Komputer itu apa tuh? Bagaimana cara jalannya komputer juga, sistemnya gimana. Nah, di sini gua kasih PDF dikit, tadi udah gua buatin slide dikit juga. Copy trade ini di bagian pertama ada copy trade, dan ini langsung aja masuk ke intinya. Copy trade itu bagaimana. Nah, di sini copy trade atau forex copy adalah layanan yang membantu trader yang tidak punya pengetahuan tentang forex. Nah, di sini biasanya memang copy trade itu digunakan oleh beberapa trader pemula tuh, terutama pemula. Tapi nggak semua pemula juga yang menggunakan copy trade. Kadang dia memang memilih lebih trader sendiri untuk mencari pengalaman gitu. Juga ada banyak juga yang trader-trader yang udah lama profesional masih menggunakan copy trade karena dia pikir udah nggak ada waktu, karena dia pikir trading itu hanya sebagai sampingan, makanya dia memilih copy trade agar ada orang yang jalanin copy trade-nya. Nah, layanan ini dipakai oleh trader pemula yang belum mengerti sistem dan tidak mempunyai strategi dalam melakukan perdagangan. Nah, memilih layanan copy trade dan forex copy memang dapat mengurangi resiko loss. Tapi di sini perlu dikasih tanda kurung, semua bisnis apalagi trading juga semuanya itu memang ada resikonya, perlu diketahui resikonya. Jangan nanti kalian menggunakan uang terus kalian mengandalkan copy trade berpikir bisa untung dan cepat kaya dari copy trade, jangan gitu. Nah, nanti itu kita bahas di bagian resiko. Nah, sebab nantinya di sini sistemnya gini, sebab nantinya trader akan menyalin hasil trading dari trader profesional. Jadi kita hanya menyalin posisi dari trader profesional. Nah, di situ jadi copy trade itu disediakan oleh broker di sini. Jadi kita sebagai investor nih posisinya. Nah, kita investor, kemudian kita deposit ke broker. Di broker menyediakan beberapa layanan, ada namanya layanan copy trade. Nah, di dalam layanan copy trade itu di dalam layanan copy trade itu kita bisa memilih tuh, nanti ada listnya, banyak master trading. Di situ kita bisa memilih mana nih master trading yang bagus, kita bisa memilihnya. Nah, makanya itu nanti disediakan di layanan yang namanya copy trade gitu. Kita jadi gini skemanya, kita trader kemudian deposit, pengen trading sendiri atau pengen copy trade silahkan gitu. Kalau copy trade sistemnya gitu. Nah, jadi cukup jelas ya. Jadi intinya kita cuma menyalin tradingan master yang disediakan oleh broker. Nah, broker bukan bekerja sama ya dengan mereka. Mereka emang pengen menjadi master gitu. Mereka merasa tradingan mereka udah bagus, makanya mereka deposit kemudian menjadi master gitu, biar disalin yang lain. Nah, sistem bagi hasilnya gimana? Sistem bagi hasil dalam copy trade itu kadang ada di sini gua tulis ada dua ya, persentase atau dalam bentuk bulanan gitu. Kadang persentase itu cuma gini, ketika kita ngikutin tradingan orang lain, misalnya kita deposit $100, kemudian kita profit, di sini udah gua tulis profit $100. Nah, kita pengen WD. Nah, dan fee dari MC itu namanya master copy ya. Master copy trade-nya fee-nya dia mematok 20%. Jadi ketika WD kita $100, kita dapat 80%-nya atau $80, dan untuk pihak master copy trade-nya dapat $20 gitu. Itu sistem persentase. Kadang juga ada yang 30%, ada yang 10% juga ada. Nah, ada juga yang sistem bulanan. Nah, sistem bulanan itu dalam bentuk, jadi setiap subscription itu kalian sebulan berapa bayarnya gitu. Nah, tuh maksud saya. Nah, di sini resiko di bagian resiko ini, jadi copy trade itu ada resiko, ada beberapa resiko juga. Resikonya ada dua nih. Kalian pengen cepet-cepet dapat untung banyak, kalian silahkan ikut yang high risk. Jadi kita misal nih memang master copy trade-nya itu tradingnya ngeri gitu. Kalau bahasanya dia kadang bisa sehari 100%, 200% bisa, tapi resikonya juga gede. Itu namanya high risk gitu. Jadi biasanya tandai dengan drawdown besar. Drawdown itu merupakan persentase master pernah mengalami floating minus. Jadi dia pernah menahan transaksi ketika minus itu berapa sampai berapa persen. Itu nanti namanya drawdown. Yang kedua,
kadang hari aktifnya dikit, kadang satu hari dia udah dapat 1%, 200% gitu. Tapi juga ngeri juga, itu nggak saya saranin buat yang emang pengen safe, pengen tradingnya safe, pengen uangnya aman. Tapi di sini yang kedua ada yang low risk juga ini, low risk atau resiko rendah. Jadi itu biasanya kita lihat dari drawdownnya, dia pernah mengalami minus berapa, itu kecil, relatif kecil, kadang 10%, 5% itu kecil. Jadi masih bagus. Jadi biasanya tandai juga hari trade-nya, aktif trade-nya panjang. Terus grafiknya juga bagus. Terus return-nya dikit. Kadang seminggu cuma 2%, 3%, kadang sebulan cuma matok 10%, itu bagus. Jadi uang kita bisa kita bilang kita memilih master trade yang aman. Kita nggak memburu harus cepet-cepet dapat profit banyak gitu. Nah, udah ya simpelnya gitu sih. Kita cuma mengcopy tradingan orang yang disediakan oleh broker, kita deposit nih ke broker. Nanti kita memilih membuka akun, namanya akun copy trade, kemudian kita tinggal memilih tuh gitu. Kita pengen investasi di master yang mana gitu. Nah, di dalam forex kita harus tetap tahu semua disclaimer itu, memang semua bisnis atau investasi itu ada resikonya, dan di dalam forex itu, ketika forex itu memang margin, yang namanya margin kita itu atau modal kita itu masih dipinjamin oleh broker, namanya itu leverage. Makanya kita bisa deposit tuh kecil, $10, $100. Sebenarnya itu dalam dunia trading atau kita masuk pasar dengan modal segitu kita nggak bisa. Makanya ada yang namanya leverage dalam broker. Leverage itu merupakan dana pinjaman atau dana ungkit atau daya ungkit kita dipinjaman oleh broker untuk bisa masuk ke market. Makanya itu namanya bukan kapital milik kita sendiri. Jadi makanya bisa loss atau MC, margin call, atau habis sama sekali gitu. Nah, kalau udah ngerti kayak gitu, kita nggak boleh tuh ketika kita habis atau loss, kita nggak boleh mengeluh, gini forex gini, nggak boleh. Jadi emang kita harus mengetahui itu. Tapi kalau dalam trading, saya pun berpikir gini, trading itu emang perputaran duitnya gede. Kita cari $1, $2 sampai $10 itu dalam sehari mudah lah. Kita jangan memang perputaran duitnya di forex itu mencapai 10 triliun dolar dalam sehari gitu. Nah, itu makanya dibaca ini disclaimernya, perdagangan mata uang asing menjadi peluang yang menantang, berpotensi menguntungkan juga. Tapi emang di samping itu emang ada resikonya bisa habis, karena ya bukan kayak saham. Kalau saham itu kan emang kapital milik kita sendiri. Nah, ketika harga rendah, ketika kita beli kemudian turun, nah itu lot kita tetap, terus kapital kita tetap, jumlahnya lot kita berapa tetap. Nanti ketika naik, uang kita naik lagi. Kalau saham gitu. Tapi kalau leverage kan kita dipinjemin, ada nama leverage, kita minjem dana dari broker. Ketika nanti market jelek terus habis, ya habis gitu. Nah, kita terusin guys. Jadi gini, ini langsung aja ke bagian copy trade-nya. Nah, gini saya menggunakan broker namanya Zero Market. Nah, di sini ada bagian kalau kalian belum punya akun Zero Market, silakan di sini ada bagian login juga. Nanti untuk linknya saya kasih di deskripsi juga. Nah, di sini ada namanya Zero Copy Trade ya ini. Nah, di sini ada namanya Zero Copy Trade. Kalau kalian langsung klik bagian Zero Copy Trade ini, kemudian nanti akan muncul kayak gini. Nah, Zero Copy Trade ini, bagian Zero Copy Trade. Nah, di sini udah bagian halaman copy trade. Di sini ada view manager ranking. Ini untuk melihat manager atau master copy trade-nya, itu ada draftnya juga kayak gini nanti bentuknya. Nah, di sini kan banyak nih, banyak banget di sini, bahkan sampai nomor 439. Jadi di sini udah disediakan oleh broker Zero Market itu sebanyak 439 master. Kita tinggal memilih tuh. Di sini nanti kita bisa lihat tuh yang saya bilang tadi, drawdownnya yang gede atau kecil, kita bisa lihat dia pernah mengalami minus berapa persen dalam tradingnya. Ini ada yang dikit-dikit gini juga, ada yang bagus. Terus kemudian dia udah berapa lama tradingnya, ini di sini udah ada juga ini sediain. Nah, terus di sini investornya berapa juga, ini ada jumlah investornya 11 orang kayak gini ya. Terus jumlah investornya itu berapa sampai berapa ribu dolar, berapa ratus dolar gitu. Nanti jadi untuk minimum copy trade itu kita bisa deposit mulai dari $100 gitu. Nanti kita tinggal pilih salah satu, misal nih
kita pertama udah buat akunnya, akun di Zero Market udah buat, kemudian kita buka dulu akun copy trade-nya. Di sini bagian create di bagian dashboard ini ya, kalau kita udah punya akun di bagian dashboard kita create live akun, kemudian kita pilih tipenya. Di sini ada tipe copy trade, terus kita live rank-nya pilih yang paling besar aja, kemudian ini passwordnya, password MetaTrader-nya, investor passwordnya juga. Jadi gitu, nanti kita kasih nick apa juga kasih gitu. Nah, jadi nanti kalau udah langsung dipencet create akun, kemudian kalian depositin dulu, dikasih $100, kemudian kita baru ke bagian ini, ke bagian copy trade-nya kayak gini ya. Nah misalnya kita pilih salah satu, tadi yang bagus udah gua catat, yang bagus tuh ada yang namanya nih West Al-Karni. Nah, ke Gorudo Shika. Nah, kita cari, gua contohkan dikit. Gorudo Shika ya. Kita cari. Nah, di sini ada namanya Gorudo Shika, kita pilih invest. Nah, gua jelasin dikit aja. Nah, di sini udah gua pilih, jadi di sini minimum balance kita atau kita deposit minimum berapa. Di sini udah tertera $100 untuk mengcopy dia, untuk mengcopy tradingan dia. Kemudian kita tinggal masukin trading akun. Jadi akun copy trade tadi yang udah kita buat itu kan langsung ada tuh, kita dapat email, nanti masukin trading akunnya, kemudian password, kemudian kita pilih provider, udah tertera di sini ini, kemudian tinggal register. Nah, nanti kita udah diarahkan ke bagian halaman copy trade kita. Nanti kita bisa mengatur kita pengen menggunakan lot berapa dari copy trade itu. Misalnya kita pengen menggunakan lot kecil agar lebih aman juga dana kita gitu. Itu bisa maksudnya. Jadi gitu. Jadi penjelasannya gitu tentang copy trade. Kita tinggal buat akun, kemudian kita ke bagian copy trade, pilih salah satu yang kita emang yang bagus. Tadi yang saya rekomendasikan ada ini Gorudo Shika. Kalau kita lihat di bagian manager, dia emang bagus. Kita lihat dulu di bagian manager biar lebih jelas juga ya teman-teman. Di sini ada ini yang Gorudo Shika, jadi dia return per bulannya yang udah pernah mana tadi? Kok hilang ya? Nah ini. Jadi dia return per bulannya ini 1M ini nama 1 bulan dia mencapai 20% dari tradingannya. Kemudian per minggunya dia bisa mencapai 12%. Terus drawdown dia juga kecil 13% juga. Terus investor dia ada $500. Ini 2 orang ya. Hari tradingnya udah 47 hari, jadi udah lebih dari sebulan, itu udah bagus menurut saya. Makanya ini aku rekomendasikan Gorudo Shika ini ya, kalau kalian emang pengen. Jadi gitu. Nah, sedikit aja penjelasan tentang copy trade. Nanti bisa kontak saya juga di Telegram saya atau langsung di WA saya juga. Nanti saya kasih link Telegram gua, tinggal kalian klik. Nanti gua kasih juga link caranya lebih jelas, detailnya juga. Nanti gua kasih ada apa ebook tadi tentang copy trade juga biar kalian bisa pelajarin juga. Jadi gitu. Nah, terima kasih guys. Penjelasannya dikit aja, nanti terusnya kalian chat aja langsung aja gua ya. Thank you.